Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, kajian yang lalu sudah saya jelaskan bahwa para malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Sujud di sini tidak seperti sujudnya kita sholat, karena sujudnya kita sholat itu adalah wad'ul jabhah ngalal ardi, meletakkan dahi di atas permukaan bumi. Nah, sujudnya para malaikat itu tidak seperti sujud itu. Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa sujudu tahiyatin wanhinain, yaitu sujud sebagai penghormatan dan sujud hanya sekedar tunduk atau bahasa Jawanya itu dengkluk gitu, atau nunduk begini ya. Seperti kita lihat dalam film-film Cina gitu misalnya, itu kan kalau ngelihat atasannya atau bosnya pada nunduk begini kan, nah, itu penghormatan. Nah, kita juga begitu ketika ngelihat atau ketemu dengan atasan, ketemu dengan orang yang lebih tua, kita juga nunduk. Nah, nunduk itu sebagai sebuah penghormatan. Nah, para malaikat itu diminta oleh Allah untuk sujud. Nah, sujud yang dimaksud itu adalah sujudu hina. Sujud hanya sekedar nunduk, bukan sujud wad'ul jabhah, bukan sujud meletakkan dahi. Nah, semua para malaikat itu sujud jamaah, kecuali siapa? Kecuali iblis. Hanya iblis yang nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Gitu. Kenapa iblis nggak mau sujud kepada Adam? Dan siapa yang dimaksud iblis di dalam ayat ini? Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu, saya malam ini akan menjelaskan iblis. Iblis itu siapa? Ya, gitu. Jamaah rahimakumullah, saya bacakan kitabnya ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Raw nganid Duha ngan Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas qal kana iblisu min hayyin min ahya'il malaikati yuqalu lahum al-jin. Iblis itu adalah min hayyin min ahya'il malaikah, termasuk makhluk ya, dari makhluk-makhluk yang ada, yang dari makhluk-makhluk malaikat. Yuqalu lahum al-jin, dikatakan iblis itu adalah al-jin. Khalaqu min naris samum, iblis diciptakan dari api yang panas. Min bainil malaikati, dari di antara para malaikat. Wa kana ismuhu al-haris. Ya. Nama asli iblis itu adalah Al-Haris di dalam kitab ini. Al-Haris itu artinya penjaga. Wa kana khazina min khazanil jannah. Iblis termasuk penjaga dari penjaga-penjaga yang ada di dalam surga. Iblis. Ya. Dia bukan hanya masuk surga tapi juga penjaga surga. Wa khuliqatil malaika kulluhum min nur. Sedangkan malaikat itu diciptakan dari cahaya semuanya. Semua malaikat itu diciptakan dari cahaya. Hanya iblis yang diciptakan dari api yang panas. Wa khuliqal insan min tin. Manusia itu diciptakan dari tanah gitu. Fa awwalu man sakanal arda al jin. Orang yang pertama kali menempati bumi itu adalah jin. Ya.
sebelum ada Nabi Adam, itu bumi dihuni oleh makhluk Allah yang bernama jin. Ya, jadi jin sama manusia itu masih tuan siapa? Tuan jin. Jin manusia dengan iblis tuan siapa? Tuan iblis itu. Fa'afsadu fiha wa safaqud dima. Jin melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, dan juga terjadi pertumpahan darah. Waqatala ba'duhum ba'dan. Saling bunuh-membunuh antar sesama jin, sering perang. Kalau zaman sekarang taburan. Taburan antar geng, antar sekolah. Era sekarang itu naudzubillah itu. Nah, jin dulu sering begitu jamaah. Sering perang, sering dan saling membunuh. Karena jin itu kerjaannya selalu mengalirkan pertumpahan darah, terjadi bunuh-membunuh. Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis. Qala fa ba'asallahu ilaihim iblis fi jundin minal malaikah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk turun ke muka bumi bersama para malaikat. Ya. Bersama tentara-tentara dari malaikat. Tujuannya apa? Untuk menumpas Banul jin itu. Ya. Faqatalahum iblis wa mamma'ah. Lalu terjadilah pertumpahan darah. Terjadilah peperangan antara iblis dan bangsa jin. Dan dalam peperangan itu dimenangkan oleh iblis. Ya. Ini salah satu amalnya iblis. Jadi jangan dianggap iblis itu nggak pernah punya amal. Jangan dianggap iblis itu nggak pernah berbuat baik. Iblis itu pernah berbuat baik. Ya. Salah satu perbuatan baiknya ini ditulis di dalam kitab ini. Yang bisa menumpas Banul Jan. Yang notabene Banul Jan itu selalu berbuat kemungkaran, itu yang mampu menghentikannya itu adalah iblis. Dan Banul Jan semuanya habis ditumpas oleh iblis, sehingga bumi itu kosong dan layak huni di kemudian hari itu berkat jasanya iblis. Ya. Jadi yang membersihkan bumi dari kemaksiatan, kotoran, dan kemungkaran pada zaman itu adalah iblis. Jadi ini salah satu amal yang dibanggakan oleh iblis, Pak. Ya. Karena belum ada makhluk lain yang mampu beramal seperti amalnya iblis. Ya. Saya lanjutkan kitab. Hatta alhaqahum bijazairil buhur wa tarafal jibal. Sehingga mayat-mayatnya dan jin yang ketangkap itu ya, itu dilemparkan oleh iblis ke laut. Maka laut itu menjadi pembuangan jin. Watrofal jibal, dan juga di puncak-puncak gunung. Nah, itu gunung itu juga termasuk tempat pembuangan jin. Nah, ini amal yang dibanggakan oleh iblis, jamaah. Dalam kitab yang lain, Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, itu beliau pernah berkata bahwa di antara amalnya iblis itu adalah iblis pernah sujud di hadapan Allah 40.000 tahun. 40.000 tahun sujud, nggak bangun-bangun. Bapak pernah sujud 40 menit? Udah pernah belum? Kalau sujud 40 menit kira-kira Pak Jenal kuat nggak? Puyeng nggak kira-kira bangunnya?
Ya, 5 menit aja begitu bangun, ada puyeng kepala kita. Iblis nggak tanggung-tanggung jamaah, bukan 40 menit, bukan 40 jam, bukan 40 hari, bukan 40 tahun, tapi 40.000 tahun. Amalnya iblis. Pernah ruku itu juga 40.000 tahun, dan i'tidal 40.000 tahun. Subhanallah. Maka iblis termasuk menjadi makhluk yang hubungannya itu dekat dengan Allah. Terbukti dekatnya dia menjadi khazinul jannah, menjadi penjaga surga. Ya. Kalau udah menjadi penjaga surga itu berarti orang makhluk udah dekat banget sama Allah, dipercaya untuk menjaga surga. Gitu. Ya, Bapak punya harta yang istimewa, lalu harta itu perlu ada penjaga. Nah, untuk menjaga harta yang istimewa itu, Bapak harus mencari orang yang betul-betul bisa dipercaya. Jamaah rahimakumullah. Selesai iblis menumpas Banul Jan dan dia sukses, ya, melaksanakan tugas itu dengan baik dan benar. Ini penyakitnya gitu, penyakitnya iblis. Iblis itu bilang begini Pak, di dalam hati. Ini yang akan menjadi titik balik nih, ya, menjadi titik balik kemudian iblis menjadi makhluk yang tercela. Faqala qad sana'tu syai'an lam yasna'hu ahadun. Ini bahasanya iblis. Qad sana'tu syai'an lam yasna'hu ahadun. Saya sudah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain selain saya. Ya, saya ulang. Saya telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain selain saya. Dia merasa berjasa, dia merasa hebat, dia merasa orang yang paling top saat itu. Ya. Ya, ada orang misalnya habis membangun bangunan yang megah, lalu dia bilang, itu bangunan saya tuh yang buat. Itu tol, itu saya yang bangun. Itu Monas, itu saya yang bangun. Nah, kalimat-kalimat begitu jamaah itu termasuk penyakit yang ditularkan oleh iblis kepada manusia. Maka kalau kita habis melakukan suatu tindakan yang taruhlah yang super, taruhlah prestasi yang baik, ya, taruhlah amalan yang fenomenal, kita nggak boleh bangga dengan amal itu. Kita nggak boleh bangga amal itu. Nah, penyakitnya iblis nih jamaah itu membanggakan diri terhadap amal yang sudah dilakukannya dengan mengatakan saya telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain selain saya. Muncul takaburnya, muncul sombongnya, muncul egoisnya, sifat anani, ya, gitu. Nah, omongannya iblis yang seperti itu tuh Pak, semua makhluk itu nggak ada yang tahu, semua makhluk, hanya Allah yang tahu, karena omongan itu, ucapan itu, kalimat itu terbersit dalam dirinya iblis. Allah tuh maha tahu apa yang ada di dalam hati makhluknya. Ya, termasuk kita niat habis ini mau kemana itu Allah tahu nggak? Ya, kalau kita nanti malam misalnya hendak sholat tahajud, niat di dalam hati, Allah udah tahu belum? Sudah. Ya. Demikian pula omongan iblis yang tadi itu diketahui oleh Allah. Ya. Sementara makhluk-makhluk yang lain tidak tahu. Lalu selesai kejadian itu,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang baru yang bernama manusia dan kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menjadikan manusia atau Adam di muka bumi itu sebagai khalifah. Tentang khalifah sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jamaah rahimakumullah. Apa jawaban para malaikat ketika diumumkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk baru yang bernama manusia yang statusnya itu adalah sebagai khalifah? Reaksinya mereka protes, ya kan? Protesnya apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat protes. Apa protesnya? Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang kerjaannya itu merusak di muka bumi? Bertengkar, peperangan, ya, saling bunuh-membunuh, terjadi pertumpahan darah. Kenapa malaikat itu ngomong seperti itu, Pak? Protes seperti itu. Berdasarkan pengalaman tadi itu, Pak. Pengalaman Banul Jan yang selalu berbuat kerusakan. Pengalaman terhadap Banul Jan, yang Banul Jan itu terjadi saling bunuh membunuh. Maka pengalaman itu rupanya diingat oleh para malaikat. Sehingga ketika Allah mengumumkan akan menciptakan makhluk yang baru bernama manusia, itu diajukan protes itu. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang hanya nantinya itu bertengkar, tabok-tabokan, gebuk-gebukan, bunuh-bunuhan, bahkan terjadi pertumpahan darah. Nah, terhadap protes ini Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai para malaikat, saya lebih tahu daripada kalian. Ya. Nah, malaikat-malaikat yang protes ini adalah umumul malaikat, malaikat yang awam. Jadi malaikat itu terbagi menjadi dua, Pak. Ada malaikat yang awam, ada juga malaikat yang alim. Kalau malaikat-malaikat yang alim, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, ya, itu malaikat-malaikat yang alim. Ya. Aliman mana? Malaikat Jibril sama Pak Joko. Aliman mana? Aliman malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu hafal Quran, Pak. Hafal Quran kan? Iya, malaikat Jibril itu hafal Quran 30 juz. Karena beliau yang membawa dan menurunkan Al-Quran. Iya. Iya. Malaikat itu hafal. Maka itu termasuk malaikat yang alim, malaikat Jibril itu. Ya. Nah, tentu saja kita nih orang awam itu nggak bisa dibandingkan dengan malaikat Jibril, jauh ilmunya, masih pinteran dia. Ya. Gitu. Nah, ada malaikat yang alim, ada malaikat yang awam. Nah, yang protes ini, yang protes tadi itu adalah malaikat yang awam. Ya. Nah, kalau malaikat yang alim nggak mungkin protes kepada Allah. Ya. Di dunia juga banyak orang-orang alim, ulama, aulia, syuhada, sholihin, para anbiya. Nah, malaikat Jibril itu levelnya ya temanannya Nabi, ya, temanannya Nabi. Gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah Allah mengumumkannya, Allah melanjutkan menciptakan manusia, yaitu yang bernama Adam. Dari mana Allah Subhanahu wa taala mengambil tanah yang akan dijadikan sebagai cikal bakal
Nabi Adam. Gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Faba'asallahu Jibril ilal ard. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk mengambil tanah. Jibril, ambilin tanah yang ada di muka bumi. Saya mau bikin manusia sebagai bahan utamanya. Ya. Faba'asallahu Jibril ilal ardi liyatihi bitinin minha. Ambil tanah yang ada di bumi itu, ya. Faqalatil ard. Bumi ketika diambil oleh malaikat Jibril untuk dijadiin manusia tuh, Pak, buminya nolak. Enggak mau. Ya. Apa kata bumi? Faqalatil ard. Bumi ngomong. Ya. Bapak percaya nggak kalau bumi itu bisa bicara? Percaya nggak kalau bumi itu bisa bicara? Ya. Dari Pak Jenal ya. Ngantuk ya Pak Jenal. Khusyuk benar. Pak Joko percaya nggak kalau bumi itu bisa bicara? Percaya? Percaya nggak? Bilang aja nggak apa-apa. Percaya nggak? Percaya. Kalau Bapak percaya nggak kalau bumi itu bisa ngomong? Bumi bisa ngomong. Percaya nggak? Oh, belum ada bukti. Belum ada bukti. Nanti saya buktikan. Nanti saya buktikan kalau bumi itu bisa ngomong. Ya. Bumi itu ya, Ma. Semua yang ada di dunia itu kan makhluk. Ya nggak? Namanya apa? Makhluk. Makhluk itu apa? Ciptaan Allah. Ya. Matahari dan rembulan itu juga makhluk ciptaan Allah. Dan semua makhluk yang ada di dunia ini semuanya taat dan patuh tunduk kepada Allah. Bumi, enggak, matahari dan rembulan itu dijadikannya oleh Allah sebagai alat untuk menghitung. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang dan pohonan itu juga semuanya bersujud. Bintang sujud, pohon juga sujud. Bumi itu ketika dipakai buat sujud jamaah, bumi itu nanti akan menjadi saksi, ya, atas sujud yang kita lakukan. Maka bumi akan menjadi adem ketika bumi itu dipakai buat sujud. Tapi kalau bumi itu dipakai buat kemaksiatan, maka bumi itu akan menjadi panas. Dan bumi itu nggak suka, Pak, kalau dipakai buat kemaksiatan. Nolak dia. Inginnya orang-orang yang maksiat itu ditelan sama dia. Nyatanya orang-orang yang mungkar itu semuanya diapain? Ditelan sama bumi, Pak. Bener ya? Korun dengan harta kekayaannya ditelan oleh bumi. Betul. Ya. Di mana itu yang kemarin terjadi likuifaksi? Ya. Itu di sana ada kemungkaran. Bumi amblas jalan sendiri kayak lumpur gitu. Yang tadinya keras menjadi lembek. Bumi itu bisa bicara, bisa ngomong, karena dia adalah makhluk. Bukti bahwa bumi itu bisa bicara itu setelah diciptakannya Adam yang notabene bahan bakunya itu dari bumi, dari tanah. Kita ini manusia, kita diciptakan dari mana? Asalnya dari tanah.
Kita yang asalnya dari tanah bisa ngomong. Karena memang awalnya asalnya dari tanah, dan tanah juga bisa bicara. Bisa bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bumi dicabut, diambil oleh malaikat Jibril, itu bumi nolak, jamaah. Saya nggak mau dijadikan sebagai bahan utama untuk jadi manusia. Bahasanya bumi begini, inni a'udzu billahi minka antangkusa minni. Saya berlindung kepada Allah dari kamu. Kamu akan mengambil saya sehingga saya itu berkurang. Saya nggak mau. Nah, dia berlindung kepada Allah, minta perlindungan. Jibril nggak jadi, Pak, balik lagi. Lapor Jibril ini, ya Rob, saya nggak bisa ngambil bumi. Kenapa? Dia minta perlindungan kepada engkau. Jadi yang membuat Jibril nggak jadi ngambil tanah itu karena tanahnya ngomong minta perlindungan kepada Allah. Nama Allah itu yang membuat Jibril itu takut, karena nama Allahnya dibawa oleh bumi, ya, itu menyebut nama Allah buminya itu yang membuat Jibril takut, nggak berani ngambil. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa, saya akan perintahkan kepada malaikat yang kedua. Siapa malaikat kedua yang disuruh oleh Allah? Mikail, Pak. Mikail, ambil kamu bumi itu. Turun malaikat Mikail, ambil bumi. Wahai bumi, saya mau ngambil kamu. Buat apa? Saya akan ambil bumi, dan bumi ini nanti akan dijadikan sebagai bahan baku manusia. Jawabannya sama, Pak. Bumi bicara lagi. Ya. Inni a'udzu billahi minka antangkusa minni. Saya minta perlindungan kepada Allah dari kamu yang akan mengambil saya, sehingga saya itu nanti berlobang, saya itu nanti berkurang karena diambil tanahnya. Karena minta perlindungan kepada Allah, lagi-lagi Mikail juga nggak berani, Pak. Lalu Allah memerintahkan malaikat yang ketiga. Siapa?